be better when I'm with Halo semuanya, bertemu dengan saya kembali ya, Farida Zubaida. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah itu dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Sementara pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi itu dimulai dengan adanya media cetak, yaitu adanya surat kabar atau koran, mulai dengan lebih mudah mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Nah, kehadiran perangkat komputer tentu sangat berguna untuk membantu kehidupan manusia di era dewasa ini. Meskipun telah dikeluarkan dan dimulai digunakan teknologi mobile yang lebih praktis, tetapi ternyata itu masih belum mampu menggeser posisi komputer dalam urusan menyelesaikan pekerjaan. Nah, berikut ini adalah ulasan mengenai sejarah komputer dari generasi ke generasi. Simak terus ya. Baik, yang pertama ada komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, komputer generasi pertama ini dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri itu merupakan sebuah material yang sangat cepat mengantarkan panas sehingga kurang efektif bila digunakan pada zaman sekarang. Oke, yang kedua ada komputer generasi yang kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum ya sebagai medianya, melainkan teknologi transistor yang digadang-gadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar. Nah, transistor sendiri itu memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Sekarang yang komputer generasi ketiga ya. Nah, komputer generasi ketiga ini pada tahun 1965 sampai 1971. Oke, komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor apalagi vakum. Nah, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit atau ICS. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja. Nah, tetapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer ini. Nah, dan yang pasti transistornya sendiri itu tidak lagi berukuran yang besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. IC tadi itu satu buah IC terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Baik, sekarang komputer yang terakhir generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang ini. Nah, yang terakhir pada generasi keempat adalah komputer yang berjenis mikroprosesor yang bahkan masih sering digunakan hingga sekarang dan yang masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Nah, chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya apa? Jadi artinya secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran kecil. Nah, selain itu komputer jenis keempat ini juga menggunakan mouse dan diciptakannya bool. Kemudian inovasi selanjutnya hasil dari perkembangan komputer generasi keempat ini yakni menghasilkan komputer portable atau yang bisa dioperasikan kapanpun dan dimanapun atau bisa disebut juga dengan laptop. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya Farida Zubaida, terima kasih. Nah, yang kedua ada teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Teknologi informasi memberikan kontribusi signifikan dalam mengubah landscape ekonomi suatu negara. Fenomena ini terutama terlihat melalui perkembangan e-banking dan e-commerce. Dalam sekitar perbankan, layanan e-banking telah memungkinkan akses ke jasa perbankan secara otomatis melalui berbagai saluran elektronik seperti ATM, phone banking, internet banking, dan SMS atau m-banking.
Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah, tetapi juga mengubah pola interaksi antara individu dan lembaga keuangan. Selanjutnya ada e-commerce. Di sisi lain telah mengubah cara perdagangan dilakukan. Dengan penyebaran internet, penjualan, pembelian, dan pemasaran barang dan jasa dapat menghilangkan hambatan geografis dan membuka pasar global bagi pelaku usaha. Keuntungan dari e-commerce termasuk efisiensi operasional, peningkatan daya saing perusahaan, dan akses pasar yang lebih luas. Namun, perlu diakui bahwa perkembangan ini tidak tanpa resiko. Keamanan transaksi online, penyalahgunaan teknologi untuk tindakan kriminal, dan resiko cybercrime menjadi tantangan yang harus diatasi. Selain itu, juga ada pembobolan rekening, penipuan perdagangan online, dan ancaman hacking menjadi dampak negatif yang perlu diperhatikan. Kemudian dampak positif dari teknologi informasi dalam bidang ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan persaingan di dunia kerja, dan keluasan lapangan pekerjaan terutama dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Selain itu, TIK dalam bidang kesehatan juga dapat menghasilkan kemajuan ekonomi dengan menjadikan produk kesehatan sebagai komoditas. Dalam menerapkan TIK dalam bidang ekonomi, beberapa inovasi seperti mesin vendor berbasis touchscreen, aplikasi manajemen restoran berbasis tablet PC, dan sistem pemantauan dengan menggunakan webcam telah memberikan efisiensi dan peningkatan kualitas layanan. Mesin vendor modern memungkinkan produksi berbagai produk dengan cepat, sementara aplikasi manajemen restoran berbasis tablet PC dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa keberhasilan penerapan TIK dalam bidang ekonomi memerlukan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data dan transaksi. Peran pengawasan dan regulasi dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh teknologi informasi tidak dapat diabaikan, sehingga sambil merangkum manfaat dan kemajuan yang dibawa oleh teknologi informasi dalam bidang ekonomi, kita juga harus bersiap menghadapi tantangan dan resiko yang mungkin timbul. Nah, yang ketiga, perkembangan hukum yang berkenan dengan TIK. Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum, hukum Indonesia diarahkan ke hukum bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek bernegara. Untuk mencegah kekosongan hukum lama masih berlaku dengan dasar pasal 2 peralihan peraturan UUD 945 sepanjang tahun 1945 sampai 1959. Indonesia menjalankan demokrasi liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif, aspiratif, dan limitatif. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau berlangsung dilakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pemberantasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu.
seperti tercantum dalam konstitusi. Masalah yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi telah menjadi industri yang paling utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber daya utama lainnya. Teknologi komputer telah melahirkan satelit komunikasi dan berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk kepentingan siaran radio dan televisi. Di samping itu, telah muncul berbagai macam sistem penyaluran informasi dengan pemanfaatan saluran pesawat, telepon, dan teknologi komputer yang menghasilkan video, sehingga memungkinkan pemilik pesawat telepon dapat memperoleh ribuan informasi langsung kapan dan dimanapun ia berada. Pengembangan serat aktif telah menghasilkan sistem televisi kabel dengan jangkauan hampir tidak terbatas. Teknologi elektronika perkembangan sangat pesat, penyebab dapat diproduksi bermacam-macam peralatan komunikasi yang relatif murah dengan ukuran kecil yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat umum seperti komputer, radio pemutar musik, TV, ukuran saku, kamera video game, dan berbagai peralatan lainnya. Beberapa di antaranya menggabungkan berbagai fasilitas ke dalam satu peralatan multimedia berupa laptop dan handphone. Perkembangan teknologi seperti ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak bisa terlepas dan bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi. Gejala inilah yang menimbulkan kecenderungan interdependensi global bagi masyarakat antar bangsa. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung berpengaruh langsung terhadap tingkat peradaban manusia. Terbentuknya strata masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi adalah tidak terlepas dari pengaruh teknologi global tersebut. Sehingga melalui teknologi tersebut kita mengenal dua bentuk kenyataan, yaitu realitas dan yang diciptakan Tuhan, realitas yang diciptakan manusia. Kedua realitas tersebut terletak pemanfaatannya kembali pada diri manusia. Materi yang keempat yaitu sistem komputer. Pada materi keempat ini terdiri dari 3 submateri, yaitu sistem requirement, dunia informatika, dan sistem informasi. Yang pertama kita akan berfokus pada sistem requirement. Tahap analisis merupakan tahapan penting dalam SDLC atau System Development Lifecycle yang bertujuan untuk memahami sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahinya. Dibutuhkan 2 jenis kebutuhan untuk memudahkan menganalisis sistem. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional berisi proses apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Contoh kebutuhan fungsional kita bisa ambil dari studi kasus informasi perpustakaan, yaitu sistem harus mampu melakukan input pendataan buku, sistem harus mampu melakukan pendataan anggota, sistem harus mampu melakukan transaksi peminjaman, dan sistem harus mampu melakukan transaksi pengembalian. Kemudian yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional
menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional meliputi operasional seperti sistem operasi komputer, spesifikasi komputer, dan lain-lain. Kemudian keamanan seperti aplikasi dan database yang dilengkapi password, ruang-ruang yang dilengkapi CCTV, dan kemudian informasi, yakni memberikan cara pendaftaran anggota baru, menampilkan informasi bila user salah memasukkan password, dan lain-lain. Kemudian submateri yang kedua yaitu dunia informatika. Kehadiran informatika telah membawa banyak perubahan pada kehidupan. Informasi dapat diakses dengan cepat dan tepat, memudahkan orang dalam belajar dengan adanya search engine, membuat orang dapat berbelanja online dengan adanya e-commerce, hotel, wisata, transportasi, dan lain-lain juga dapat diakses dengan mudah. Jadi sebenarnya apa itu informatika? Informatika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang komputer yang dapat menyimpan, menghantarkan, mengakses, serta mengelola informasi. Pada tahun 2017, eMarketer memperkirakan netter Indonesia mencapai 112 juta orang. Secara keseluruhan, pengguna internet di dunia diproyeksikan mencapai 3,6 miliar pada tahun 2018. Dan jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya. Kemudian, submateri yang ketiga yaitu sistem informasi. Sistem informasi atau biasa disingkat dengan SI merupakan sebuah sistem yang mengkombinasikan hubungan interaksi manusia dengan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Data yang sudah dikelola ini dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan juga dapat mempersingkat birokrasi yang ada. Tujuan pengembangan sistem informasi ini sendiri adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai data yang valid. Yang pertama yaitu data harus relevan, yang kedua data harus efisien dan tepat waktu, yang ketiga data harus tepat sasaran atau akurat. Kegunaan SI ada cukup banyak, antara lain menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam pengelolaan informasi, meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders, menganalisa dan meminimalisir kerugian ekonomi, memberikan aksesibilitas yang baik kepada user, dan mencapai tujuan perusahaan dengan cepat dengan didukung data yang valid. Ada berbagai macam kategori sistem informasi, diantaranya yaitu manajemen information system, yang merupakan sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan untuk memecahkan permasalahan. Kemudian yang kedua ada decision support system, yaitu sistem yang berfungsi untuk mengambil keputusan yang tepat bagi sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga ada executive information system, yang merupakan sistem manajemen yang berfungsi untuk menampilkan akses informasi yang relevan. Kemudian yang keempat yaitu transaction processing system, yaitu sistem yang berfungsi untuk menjalankan dan mencatat seluruh kebutuhan transaksi secara kontinu. Ada beragam contoh penerapan SI dalam kehidupan. Seperti yang pertama yaitu e-commerce, yang merupakan platform jual beli online. Kemudian yang kedua ada e-learning, yang membantu aktivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga fleet management system, yang membantu monitoring armada logistik dan pengiriman barang. Kemudian yang keempat ada knowledge work system, yang merupakan sistem yang berisi ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima yaitu office automation system, yang memudahkan dan mengefektifkan seseorang dalam berkomunikasi. Dan yang keenam sekaligus yang terakhir yaitu transaction processing system, yang
membantu kegiatan operasional bisnis secara rutin. Demikian materi yang sudah kami jelaskan. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.